Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang dan selamat bergabung di IG Live Kreologi. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga bersama kita di sesi malam hari ini. Sekaligus kita akan menunggu narasumber kita yang akan memberikan dan berdiskusi dalam menyampaikan topik yang luar biasa menarik sekali pada malam hari ini. Oke, malam ini saya tidak akan sendirian karena kita sudah kedatangan narasumber dari founder Refa.id. Oke, halo, selamat Hai, malam Mbak Rifa. selamat malam Ica. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Rifa? Iya, alhamdulillah baik. Pertama-tama Baik ini ya. nanya dulu ya, terdengar jelas nggak suaraku? Oh, jelas banget untuk suaranya Mbak Rifa di saya. Oh, oke kalau gitu. Oke, Aman-aman. aman Ica. Oke, kita tunggu untuk ada yang bergabung sejenak. Nah, boleh dari Rifab.id juga menyiapkan nih kira-kira nanti produk yang akan Oh iya, dipamerkan atau dikasih tahu ke teman-teman semua. Ada apa iya saja? udah ada beberapa kayak itu, tas, Oke. ini handbag dari eh, jeans, jaket jeans aku. Terus Oke. ada apa ini namanya? Cempal, cempal. Mhm. Oke, Cempal ini wow. Oke. isinya kaos-kaos yang udah agak buluk gitu, diisi Mhm. 2 lembar gitu, terus kita Ya. luarnya kasih patchwork gitu, kain-kain sisa yang kecil-kecil. Terus Ih, ada jadi kayak cantik gini banget juga. ya warnanya. Iya, iya. Terus ini dari Oke, baju baik. bekas, eh sarung Oh tangan iya, anti itu panas gitu. nggak kelihatan kayak dari bahan bekas loh, Mbak Rifa. Iya, iya ini dari baju bekas loh. Ini isinya kaos juga, Mhm. kaos kaos baju bekas gitu yang udah kalau yang udah jelek-jelek jadi gitu, jadi diisi buat isian gitu. Oh, gitu. Biar Oke, benar-benar iya, ini ya, zero waste banget. sayang banget kalau misalnya cuman Oke. langsung jadi apa namanya? Keset atau apa gitu. Jadi Kita sampah, iya benar uh-uh, banget. kita manfaatin dulu. Oke. Oke, nah ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung di IG Live kita. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan IG Live Session kita bersama Kreologi. Dan malam ini saya tidak sendirian karena kita juga sudah menghadirkan narasumber, yakni ada Mbak Rifa sebagai founder dari rifab.id. Boleh disapa teman-teman Mbak Rifa? Halo teman-teman, selamat malam. Semoga sehat selalu Oke. ya. Amin. Ini memang menjaga kesehatan paling penting ya di masa-masa pandemi seperti ini. Bener Oke, banget. nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi topik diskusi yang cukup menarik sekali akan dibawakan oleh Mbak Rifa dan juga kita bersama di malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang baru saja bergabung dengan Duanyam atau mungkin dengan Kreologi baru saja mendengar gitu ya. Kira-kira Duanyam dan Kreologi ini sebenarnya apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, nah saya mau memperkenalkan dulu nih kira-kira Duanyam dan Kreologi itu apa. Nah, jadi teman-teman, Duanyam sendiri itu merupakan kewirausahaan sosial yang dia bergerak dalam bidang kerajinan tangan atau kriya ya kita mengenalnya. Dan untuk Duanyam sendiri dia sekarang sudah bekerja sama dan memberdayakan lebih dari 1.300 perempuan yang ada di Indonesia. Terutama di tempat-tempat terpencil nih teman-teman. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada juga kita bermitra dengan ibu-ibu penganyam di Nabire, Papua, serta di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Nah, Du Anyam dengan pengalamannya selama 6 tahun ini merasa sangat mengetahui betul nih teman-teman banyak kendala yang dialami oleh UMKM dari hulu sampai ke hilir. Jadi mulai dari manajemen pesanan atau manajemen order, kegiatan produksi, inventory, bahkan sampai ke proses pengiriman. Nah, dilatar belakangi oleh hal tersebut, akhirnya Du Anyam nih ingin berbagi kepada teman-teman UMKM lainnya yang ada di Indonesia untuk kita bisa berdaya bersama, yakni melalui si kreologi ini. Jadi kreologi ini memang ekosistem yang kita buat berdasarkan pengalaman-pengalaman langsung dari Du Anyam, teman-teman. Nah, kreologi ini sendiri juga menawarkan solusi yang secara menyeluruh nih. Mulai dari kita ada ada komunitasnya nih teman-teman, jadi yang mempertemukan antara satu pegiat UMKM atau satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu kita juga menyediakan pelatihan juga untuk meningkatkan kapasitas usaha, kemampuan dan juga pengetahuan untuk teman-teman pelaku UMKM. Dan yang terakhir, kreologi ini juga dilengkapi dengan aplikasi loh teman-teman, jadi sudah digitalisasi ya. Nah, kita ini memang revolusi digital untuk usaha kreatif. Wah, keren banget gitu kan. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu. Tadi karena kita sudah memperkenalkan Du Anyam dan kreologi, untuk sesi malam ini perkenalkan ada saya Yolanda Ica Aprilia di sini biasa dipanggil Ica sebagai fasilitator kreologi dan malam ini akan berperan sebagai moderator nih yang akan berdiskusi bersama narasumber kita. Nah, malam ini topik yang akan dibahas ini cukup menarik sekali, teman-teman, terutama sekarang lagi hype banget ya di kalangan milenial. Topiknya adalah inovasi memperpanjang umur pakaianmu dari bekas menjadi baru kembali. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang pakaiannya banyak yang lagi nggak kepake? Nah, ini adalah solusi ninja nih untuk teman-teman gitu ya. Bisa memanfaatkan dari yang tadinya bekas atau lagi nggak terpakai menjadi sesuatu yang baru kembali. Nah, mungkin teman-teman yang sudah bergabung dengan kita nih, Mbak Rifa penasaran juga nih. Nah, Mbak Rifa ini kan founder dari Revap.id. Jadi sebenarnya apa sih itu Revap.id dan apa yang menjadi motivasi dari Mbak Rifa untuk mendirikan Revap.id ini? Oke, ya. Uh, jadi Revap.id itu suatu platform yang menyediakan tempat buat teman-teman yang punya kelebihan pakaian nih ya. Biasanya kan Okay. cewek-cewek bajunya tuh banyak banget, tapi kadang-kadang Bener. kadang-kadang ngerasa kayak nggak punya baju terus dia beli baju lagi, akhirnya ternyata numpuk aja gitu. Nah, aku membuka Revap ini bertujuan untuk menampung baju-baju bekas itu agar nggak jadi sampah gitulah. Baju-baju yang nggak dipakai ini nanti bisa didonasikan ke Revap. Lalu nanti Oke. Revap pilah gitu kalau baju yang layak dan tidak Ya. layak gitu. Kalau yang layak pakai nih, artinya masih sempurna, nggak ada yang rusak, masih Yap. bagus, nggak buluk gitulah. Itu nanti Revap akan jual lagi. Kalau nggak jual lagi akan ke Oke. Revap donasikan lagi ke penduduk yang membutuhkan di sekitar Tangerang Selatan. Nah, untuk yang tidak Oke. layak pakai, nah itu Revap upcycle menjadi barang-barang rumah tangga kayak kayak tas, apron, terus cushion cover, kayak gitu-gitu, cempal, alas mangkok. Nah, Oke. nih, ini alas mangkok tadinya. Wow. Ternyata Iya, banyak banget ya banyak diferensiasi banget. produknya. Sementara ini ya udah lumayan banyak sih macamnya. Nanti kalau kalian penasaran nanti bisa lihat di pendekarbaju.store karena Revap kebetulan bulan Desember dan Januari kemarin ada kolaborasi gitu. Nah, Terus silakan buat untuk teman-teman yang kepo boleh tuh ke pendekar itu tadi ya. Oke, baju.store nanti akan aku betul. kasih ya. Uh, Siap. Terus motivasinya kenapa? Nah, motivasinya ini kalau cerita itu panjang banget. Intinya sih Oke. nggak sengaja di tahun 2018 itu aku membaca bahwa industri fashion itu merupakan penyumbang
apa gas rumah kaca, pokoknya polusi gitulah, polusi yang terbesar kedua gitu di dunia. Nah, ternyata selama ini kita nggak sadar, banyak yang nggak sadar bahwa baju-baju yang ada di lemari kita itu punya apa ya, sisi apa ya, dibilang sisi gelap gitu. Ada Punya masalah sumbangsih gitu ya. sumbangsih, sumbangsih ke Mm-mm, polusi gitu. Eh, benar. Polusi dan juga masalah sosial. Ternyata banyak juga brand-brand itu yang apa ya, nggak ngebayar upah para penjahitnya dengan layak gitu. Ah, Jadi oke. sebenarnya baju itu harusnya dihargai mahal loh gitu, dan harus dimanfaatkan Mhm. selama mungkin sih kalau menurut aku gitu. Nah, terus juga uh, karena kalau udah baju itu dibuang gitu, dia itu nggak bisa Mhm. terurai secara nggak bisa terurai cepat gitu kan, jadi butuh waktu yang lama untuk Betul terurai. Maka banget. dari itu Mhm. butuh industri daur ulang juga nih di fashion gitu. Oke, oke, baik. Nah, tadi kita mendengar nih, teman-teman menarik sekali ya. Ternyata ada misi sosial yang dibawa oleh refab.id melihat banyaknya atau maraknya isu lingkungan, terutama yang sumbernya berasal dari fashion ya, Mbak Rifa ya. Dan menjadi penyumbang kedua terbesar loh untuk limbah di dunia bahkan. Nah, karena hal tersebut, Mbak Rifani termotivasi untuk mendirikan refab.id. Jadi mendaur ulang pakaian-pakaian bekas gitu ya menjadi sesuatu yang baru lagi gitu kan. Menarik sekali ada misi sosial yang dibawa. Oke, nah kemudian nih Mbak Rifa saya juga penasaran nih. Dari sekian banyak limbah gitu ya, jenis limbah yang kita kenal di Indonesia, kenapa sih Mbak Rifa memilih untuk mendaur ulang fashion gitu, limbah fashion? Oh iya, kenapa aku milih limbah fashion? Karena meskipun kalau kayaknya sih kalau dijumlah nggak sebanyak plastik ya, Ya, tapi secara berat kan baju itu kalau udah mm-mm. kena air apalagi itu kan bakal jadi beratnya nambah gitu. Terus kalau Bener banget, bener. kalau apalagi kalau misalnya eh, apa, dia mencemari sungai atau laut, itu kan masalahnya Mhm. bakal jadi merembet kemana-mana gitu isu lingkungannya gitu. Nah, eh, dan juga limbah fashion itu masih bisa dimanfaatkan, masih punya nilai ekonomi. Makanya Mhm. Rifab tertarik nih mendaur ulang uh, limbah fashion itu, yang terutama sih kalau sekarang sih fokusnya ke yang post consumer, artinya yang sudah uh, digunakan oleh masyarakat Oke. dan dianggap bekas. Nah, itu yang Rifab Mhm. ambil. Tapi sih Oke. sampai sekarang memang skalanya masih kecil ya, karena Rifab masih usaha Mhm. rumahan dan masih saya sendiri yang menangani. Jadi ya semoga nanti kedepannya akan semakin besar dan semoga setelah pandemi Rifab akan bisa mendapatkan tim gitu. Amin. Nah, ini kayaknya banyak sih ya, teman-teman terutama nih anak-anak milenial zaman now juga gitu ya, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sering sekali melihat gitu kan, tetangganya kayaknya punya banyak pakaian bekas, atau mungkin anak-anaknya, keluarganya juga punya pakaian yang sering sekali tidak terpakai daripada menumpuk di lemari gitu ya. Bisa sama-sama nanti berkolaborasi dengan Refab mungkin ya, menjadi salah satu bagian tim untuk memperkuat tim daur ulang dari refab.id ini. Benar. Oke, nah kita juga boleh dong, Mbak Rifa, mungkin ini kan baru ada teman-teman yang bergabung ya dalam IG Live ini. Nah, boleh ditunjukkan lagi dong Oh iya, produk-produknya yang sudah diproduksi oleh Rifab ada apa saja? oh iya. Kalau yang awal-awal banget, tas. Itu cantik banget sih Mbak Ini Rifa. tas dari jaket jeans. Dari satu Mhm. jaket jeans itu bisa bikin 2 tas loh ternyata. Ini salah Oh, satunya. banyak juga ya 2 tas lumayan. Jadi Super dua cakep sih saya tas. lihatnya. Mhm. Terus, sorry nih ya, baju aku Mhm. ini juga dari potongan-potongan baju bekas. Oh, oke, oke. Ternyata Mbak Rifa juga pakai produknya nih, Ah, teman-teman nih. ah. Terus, ini dari kaos bekas. Ini temanku yang bikin. Cantik Namanya banget. Itu Afid. kayak bukan bukan dari Ini, limbah gitu. iya Kayak kayak dari bukan benang dari, biasa aja.
Kayak dari benang baru ya, padahal ini dari Mhm, kaos bekas loh, benar. digunting-gunting gitu, terus Oh, dirajut. wow, keren Ini banget kreativitasnya. mm-mm. Terus eh apa ini tadi? Sarung tangan. Jempol ya? Ja- Jempol, kalau di tempat Jampel, saya ya kalau bilangnya Jawa jampol. bilang Nah, jampel. betul, kalau Ini orang Jawa juga, bilangnya jampol. ini alasnya mangkok. Hmm, Ini diisi sama baju bekas yang udah tidak menarik dilihat gitu lah ya. Jadi oke, diisi buat jadi isian-isian ini buat anti-anti mhm, panas. Kan masih bisa dimanfaatin lagi. betul. Nah, gimana nih teman-teman udah mulai ada ide baru? Ternyata banyak ya produk-produk yang bisa dikembangkan dari pakaian-pakaian bekas. Bayang banget. Oke, Kalau baik. misalnya mau bikin sendiri ya, bikin tas Mhm. sendiri dari kaos bekas, itu bisa juga tanpa jahit. Kan Oh, sekarang gimana tuh, banyak Mbak Rifa? kan sekarang banyak juga apa yang ngelarang pakai ini ya, tas plastik sekali pakai itu kan. Nah, jadi Ya, untuk betul. mewujudkan itu misalnya nih ya, daripada Mhm. beli, kalau mau iseng-iseng ngisi weekend gitu bisa bikin sendiri dari kaos bekas terus bawahnya digunting-gunting terus Oh, kayak goodie diikat-ikat bag gitu gitu. ya? Iya. Mhm. Nah, itu ada tutorialnya di IG aku. Nah, boleh nih teman-teman kalau misalnya mau bikin goodie bag dari pakaian bekas ya teman-teman, boleh mampir ke IG-nya Mbak Rifa atau mungkin ke rifab.id ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk harga produknya nih range-nya berapa sampai berapa sih Mbak Rifa? Mungkin teman-teman ada yang kepo juga nih. Oh iya, kalau untuk harga sih tergantung barangnya. Nah, kalau Mhm. kalian bisa cek di pendekarbaju.store itu hasil kolaborasi Rifab dan Pendekar Baju. Tulisannya kayak gini, Mhm. kelihatan nggak? Pendekar Baju Oke, Store. terlihat. Dot store. Nah, Pendekarbaju.store. uh-uh. Nah, itu kolaborasinya kemarin kan mereka Mhm. yang ngumpulin baju baju apa namanya baju-baju donasi terus yang tidak layak pakai aku upcycle Mhm. range harganya dari 15.000 sampai 120 ribuan deh, murah kan, Oke. sangat Nah, masih terjangkau. affordable banget. Bener, Sangat masih terjangkau pas di dan kantong gitu ya. pas di kantong dan kalian juga membantu menyelamatkan lingkungan kan dengan mencegah pakaian-pakaian itu menjadi sampah masih gitu. Setuju banget. Oke, nah saya juga pengen tanya nih Mbak Rifa. Ini kan kalau misalnya kita mau memproduksi produk-produk dari daur ulang pakaian bekas kan pasti butuh bahan bakunya banyak nih. Mm-mm. Kira-kira Mbak Rifa biasanya dapat bahan bakunya ini dari mana saja sih selain dari keluarga atau mungkin selain dari dengan kolaborasi Pendekar Baju Store tadi? Nah, Oh boleh iya, diceritakan nih. kalau bahan itu memang dari donasi sih kebanyakan dari baju Mhm. dari baju sendiri, baju keluarga atau teman-teman atau donasi yang Rifa bikin sendiri bulan Juli dan September. Oke. Udah sempat buka sendiri dan itu memang Mhm. sudah cukup banyak ya kalau menurut saya. Karena udah Oke. 600 lebih lah, 600 Mhm. lebih pakaian Wow, bekas. luar biasa. Dan ditambah dengan yang pendekar baju itu sekitar 300 lebih. Mhm. Uh-uh. Jadi dan yang ini ya, yang saya kumpulkan sendiri, donasi yang saya kumpulkan sendiri itu sekitar 300 pakaiannya itu yang kategori tidak layak. Jadi kalau Oh, masalah bahan oke. baku sebenarnya Rifak nggak ada masalah. Karena Mhm. isu pakaian bekas itu malah gimana ya, malah banyak gitu yang nyari nyari tempat buat ini bisa didonasin kemana, ini masih Bener banget, didonasin bener bener kemana bener. gitu kan. Uh-uh. Bener. Hampir Saya sendiri juga hampir tiap mengalami hal hari. tersebut soalnya, Mbak Rifa. Bener. Sampai Iya. sekarang hampir tiap hari Rifab masih ditanyain. Banyak yang Mhm. nanya apa udah nerima donasi, tapi mohon maaf sekali sampai sekarang nih Rifab masih belum bisa buka karena Mhm. uh, masih harus mengolah yang lama dulu kan, kita juga nggak mau apa ya Oke, lama-lama benar-benar. nimbun gitu kan. Nah, jadi nanti Betul. aku arahkan ke teman-teman lain yang juga membuka usaha apa namanya usaha daur ulang baju bekas ini juga kayak gitu. Udah mulai banyak sih sekarang.
Oke, jadi nggak kesulitan sama sekali ya untuk mendapatkan bahan Kalau baku ya, justru berlimpah-limpah gitu kan. berlimpah. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa ternyata ya memang banyak gitu loh ditemukan pakaian-pakaian bekas yang sering sekali nggak terpakai. Apalagi kaum ciwi-ciwi ya kan biasanya kalau beli nggak cukup satu pasang atau mungkin nggak cukup satu setel aja, tapi banyak gitu kan modelnya. Mm-mm. Dan gampang bosen juga, jadi pasti Nah, punya pakaian-pakaian yang jarang digunakan dan bekas. Oke. Nah, boleh juga dong diceritakan ke kita nih, Mbak Rifa, kira-kira proses produksi dari awal tadi ya Mbak Rifa sudah dapatkan bahan baku, kemudian proses selanjutnya nih apa? Misalnya ada pemilahan bagaimana nih pemilahan mm-mm. kualitasnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya jadi barang-barang yang lucu-lucu banget kayak tadi dan super cantik sekali kayak tadi ya. Iya, bener banget sih Kak, ada pemilahan khusus yang Mhm. aku lakukan sendiri gitu. Jadi setelah apa kita buka donasi mungkin cuman seminggu gitu ya, karena seminggu itu pun Ya. udah banyak yang daftar dan yang ngirim tuh akhirnya udah banyak gitu. Nah, setelah itu aku Mhm. kurasi sendiri, Oh, pilih dikurasi sendiri tuh sendiri. Oke. bener-bener dilihat ini ada defeknya nggak. Kalau ada defeknya atau ya kayak Mhm. kelunturan, apa namanya, bolong kecil, Ada terus cacat produk resleting gitu ya. rusak, pokoknya udah ada cacatnya gitu, itu langsung masuk Mhm. kategori tidak layak, tidak layak pakai, Hmm, dan oke. itu yang akan jadi bahan baku upcycle. Kalau yang masih bagus-bagus, apalagi misalnya kayak Mhm. baju-baju kantor, itu aku jual lagi ke mana namanya, lewat marketplace yang khusus itu baju bekas gitu. Marketplace yang khusus barang Oh, bekas. oke. Mhm. Terus setelah itu, setelah dapet baju-baju yang akan di upcycle, um, aku cuci, Mhm. barulah nanti diproduksi, mau jadi tas kayak mau jadi apa gitu. Mhm. Oh iya, sebelum donasi memang kami udah wajibkan untuk baju itu dalam keadaan bersih ya, udah dicuci. Oke. Tapi meskipun begitu, untuk ya double protection, Revap tetap cuci Mhm. lagi sebelum produksi gitu. Benar-benar memperhatikan higienitas ya, Mbak Rifa Iya, ya. apalagi apalagi apa namanya, masa pandemi gini gitu. Terus kan memang Bener sih, setuju banget. masih banyak kesan kalau apa ya, baju bekas itu kotor gitu. Takut Hmm, takut oke. apa namanya? Takut bawa penyakit lah katanya gitu kan. Ada kan orang-orang yang Mhm. anggap kayak gitu. Ada Benar-benar. orang-orang yang nggak mau lah, katakanlah nggak mau pakai baju pre-love. Padahal Ya. ya baju pre-love tinggal Mhm. dicuci dengan air panas kek, dengan apa, air perasan jeruk nipis, lemon, atau ditambahin apa, desinfektan gitu juga udah bersih gitu. Atau Udah kalau cukup mau, ya untuk bisa digunakan lagi udah bisa gitu. digunakan lagi gitu. Jadi ya Oke. oke lah gitu. Masih bisa dipakai, masih bisa apa namanya, kalau yang masih bisa Mhm. dijual gitu ya aku jual lagi. Oke, nah untuk proses produksinya nih, Mbak Rifa, apakah Mbak Rifa menjahit sendiri produk-produknya atau Oh bekerja iya, sama juga dengan mitra lain? kebanyakan sih memang jahit sendiri. Tapi Oke. karena yang kemarin sama pendekar baju itu ada Mhm. tenggat waktu dan memang produksinya agak banyak dari biasanya, jadi Ya. Rifat juga ngajak satu bapak penjahit lokal dekat Mhm. rumah untuk ikut gitu, bapak. Dan itu ada misi sosialnya juga, karena memang penjahit Betul. lokal di masa COVID ini kan apa ya, berkurang gitu pendapatannya. Apalagi Bener banget. Setuju. biasanya yang dia mau lebaran gitu dapat orderan banyak. Mhm. Ah, lebaran kemarin dia katanya sepi-sepi aja gitu, sepi, nggak ada yang jahit, paling cuman apa, benerin baju-baju aja gitu. Jadi ya semoga nanti Revap juga bisa lebih besar dan bisa bikin kemitraan dengan penjahit-penjahit lokal gitu. Amin. Wah, keren banget ya. Ternyata misi sosialnya Refab.id ini teman-teman tidak hanya ingin mengurangi isu lingkungan, terutama dalam hal fashion gitu kan, limbah fashion, tapi juga ingin membantu memberdayakan penjahit-penjahit lokal kita
terutama yang sedang mengalami kesulitan gitu ya untuk mendapatkan customer di masa pandemi ini. Semoga Rifab juga bisa semakin lebih besar dan cepat mendapatkan Amin. tim untuk memperluas pasarnya gitu ya. Jadi bisa memberdayakan juga nih semakin banyak penjahit-penjahit atau mungkin mitra-mitra kolaborator lainnya. Keren banget Amin. sih si Rifab.id ini. Oke. Oh ya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, silakan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan gitu ya yang ingin diajukan kepada Mbak Rifa, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga ditulis di question box ya. Nah, silakan mumpung ada Mbak Rifa nih, kalau misalnya punya pertanyaan gitu ya, yang ingin sekali ditanyakan atau disampaikan, langsung aja diketik pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya, Mbak Rifa ya. Nah, Mbak Rifa ini kan tadi kita sempat menunjukkan produk-produknya ya yang cukup beraneka ragam, diferensiasi atau diversifikasinya banyak sekali. Nah, dari mana sih sebenarnya Mbak Rifa nih dapat ide atau inovasi-inovasi model dari produk-produknya? Oh iya, kalau ide-idenya itu Mhm, dapatnya biasanya dari internet, dari Pinterest, mhm. atau dari Instagram juga sih, cari dengan apa? Pakai hashtag, misalnya denim bag gitu kan muncul banyak. Nah, Ya, memang kebanyakan inspirasinya kayaknya dari luar karena kalau di Indonesia masih bisa dibilang sedikit ya. Memang sekarang masih udah mulai jarang ya. bertumbuh, masih Mhm. jarang, udah mulai bertumbuh tapi masih dibilang jarang. Jadi cari di internet itu uh, banyak referensi dari luar negeri biasanya. Oh, Dari oke. apa? Aku sih suka sama ada namanya Zero Waste Daniel. Dia juga Mhm. kayak Revap, tapi kalau dia sih limbah-limbah apa namanya? Kain-kain sisa, sorry. Kain-kain sisa Oh, dia kain bikin perca baju, gitu ya? kain perca Mhm. sisa produksi, dia Mhm. bikin baju yang lucu-lucu banget. Pasti cute banget ya. Mm-mm. Oke. Ada sumber-sumber inspirasi yang juga menjadi inspirasi banget gitu untuk Mbak Rifa menciptakan ide-ide baru untuk produk-produknya. Eh, Kalau ini ya, apa misalnya yang desainer gitu ya? Ya, betul. Kalau yang desainer itu aku suka sama yang namanya Susan Isman. Dia slow Mhm. fashion gitu di Amerika. Mhm. Dia bikin baju yang kayak gini-gini, Oh, yang oke. sederhana, cuttingannya sederhana, Mhm. tapi dia Benar. memadu-madankan apa nih warna-warnanya itu bagus Jadi banget gitu. ada nilai estetikanya ya, Mbak Rifa Ada ya. nilai estetikanya dari perca-perca gitu. Mhm. Jadi Oke, yang kayak ternyata gini-gini aku bisa coba juga nih. juga. Mm-mm. Nah, bisa Aku juga coba nih juga. teman-teman mencari informasi atau inspirasi gitu ya kalau mau mengembangkan produk bisa dari platform online seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Rifa atau juga cari sumber inspiratif, toko-toko inspiratif gitu ya yang mungkin bergerak dalam bidang zero waste, di bidang fashion juga atau di upcycle juga gitu ya. Oke. Nah, Mbak Rifa, boleh juga dong dikasih tahu ke kita, kira-kira target pasarnya dari produk-produknya Revap.id ini siapa sih? Dan strategi pemasaran ala Revap.id ini bagaimana? Mm. Kalau target pasarnya itu memang kebanyakan wanita yang usianya apa ya 20 tahun ke atas, mahasiswa Mhm. tingkat akhir atau ibu-ibu muda yang seumuran aku yang 25 tahun ke atas yang mulai aware nih dengan masalah isu lingkungan gitu. Hmm. Yang memulai hidup minim sampah yang kayak gitu-gitu. Uh, jadi strategi marketingnya Revap Mhm. itu apa ikut kolaborasi dengan apa akun-akun Instagram yang memiliki satu Ah, visi misi oke. dengan Revap di bidang minim sampah gitu. Oke, oke. Kayak tukar baju dari Zero Waste Indonesia. Jadi Mhm. bulan Juli 2020 itu Revap ikut Ya? ikut di apa ya namanya
kampanye mulai dari lemari, 3 bulan tanpa baju baru gitu. Rifat ngisi konten bareng teman-teman di sana, bareng-bareng sama teman duta tukar baju gitu. Di sana kita mengedukasi tuh, kalau 3 bulan tanpa baju baru itu gimana sih caranya gitu kan. Bisa dengan misalnya minjam, atau menukar baju, atau kalau mau beli Betul banget. coba beli baju bekas atau upcycle, hasil-hasil upcycle yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus mencoba dulu nih cara-cara yang lebih ramah lingkungan lah, daripada kita langsung Benar. membeli baju baru dari Baju yang bahan baru. baru gitu. Oke. Yang benar-benar baru gitu. Kita bisa loh mendapatkan suatu baju baru dari yang sebenarnya bukan baru gitu, kayak thrifting atau hasil upcycle gitu. Bener banget. Thrifting juga lagi hype banget ya sekarang. Oh iya bener. Nah, ternyata itu bisa jadi salah satu strategi nih teman-teman supaya kita bisa puasa dulu ya beli baju barunya ya. Oke. Nah, Mbak Rifa, ini kita ada pertanyaan nih. Bagaimana pengolahan akhir pada kain atau baju yang sudah rusak seperti gombal? Nah, ini dari Kak Nura Oh, Ziza Bakti. Menarik rusak sekali ya banget ya. pertanyaannya. Iya. Kalau rusak banget yang emang udah kayak bingung nih mau dijadiin apa gitu. Kalau saya sih ya dijadiin isian lapisannya cempal, lapisan keset. Saya juga pernah bikin keset gitu, tapi masih untuk waktu itu ada PO sih, mereka mau Ya. coba keset dari hasil upcycle. Nah itu jadi kain luarnya yang masih bagus, yang misalnya kayak gini masih enak dilihat mata, tapi dalamnya itu yang Ya. memang udah rusak kayak gombal itu masih bisa dimanfaatin Bisa jadi ya. itu. Iya bisa. Atau Oke. dipotong kecil-kecil gitu, kecil-kecil banget, terus dijadiin isian bean bag atau jadi isian boneka gitu. Jadi Oke. Revap sendiri pun kan ada perca-perca sisa produksinya gitu kan. Dan itu dari Ya. dari baju bekas kan. Nah, kan nggak dibuang tuh kayak gitu-gitu, bahkan benang-benang Dipakai sisa lagi gitu produksi ya. itu juga nggak dibuang, dijadiin isian Wow, gitu. gila, keren banget. Oke, benar-benar mengusung konsep zero waste ya dalam Iya, refab.id ini. Sekecil apapun sampai sekecil benang ya, teman-teman tuh masih benar-benar disimpan lagi sama Mbak Rifa gitu ya. Mungkin bisa dijadiin dipakai untuk isian. isian, Isiannya isian-isian produk-produk yang lain. diisi, kalau ini sih diisi buat apa namanya, tempatnya jarum bentul tuh, gitu. Oh, Itu pincushion masih bisa. ya. Iya, pincushion kan, nggak daripada pakai dakron baru gitu. Benar-benar banget. Masih bisa gitu Sekarang dimanfaatin. pincushion juga lagi hype Lagi banget ngehits nih, ya, lagi lagi hype. dicari-cari, bener. Lagi ngehits gitu kan. Apalagi kaum-kaum hijabers atau mungkin yang sekarang sukanya mix and match baju dan hijab gitu Oh kan. iya Biasanya benar. pakai pentul, nah itu bisa pakai pincushion. Oke, nah teman-teman tadi saya menggarisbawahi sedikit loh terkait penyampaian Mbak Rifa dari strategi marketingnya tadi ya dengan cara berkolaborasi atau biasanya kalau misalnya di UMKM dengan kemitraan gitu ya Mbak Rifa Oh ya, iya benar. dan ternyata ini cukup cukup berpengaruh signifikan gitu ya terhadap perkembangan usaha dari Rifab.id. Mungkin bisa dari membantu mempromosikan nih Rifab.id gitu kan. Kemudian Iya benar. mengkampanyekan juga misi-misi sosialnya Rifab.id, bisa menambah followers bahkan sampai bisa ke Benar-benar. penambahan closing ya dari pembeli-pembeli barunya. Oke, nah Iya ini mungkin betul. untuk teman-teman yang sekarang lagi punya small business atau mungkin sedang menjalankan UMKM, nah ini bisa nih diterapkan ya kolaborasi atau kemitraan gitu kan, supaya bisa memperluas jaringan pasar kita yang lebih lagi, jadi lebih banyak orang yang tahu, maka makin besar juga peluang untuk orang itu beli Peluangnya. produk-produk kita. Benar. Iya benar banget gitu. Oke. Nah, Mbak Rifa, boleh dong kita tahu nih Rifab.id sebenarnya sudah berdirinya sejak kapan ya? Sudah lama Mm-mm. atau sebenarnya masih baby born gitu ya, masih bayi? Masih kebetulan masih baru baru sih, belum ada Mhm. setahun ya. Dari Oh, masih belum Juni, setahun loh. Oke. dari Juni 2020. Iya.
dari Juni 2020. Pas masa pandemi banget ya, Mbak Rifa ya Mm-mm. berarti ya. Kita pertama buka donasi baju itu Mhm. Juli, dan memang Mhm. masih belum rame ya kalau itu karena mungkin masih baru. Terus akhirnya Ya. Revap itu ikut kolaborasi dengan akun-akun Instagram tadi yang mengusung Ya. sustainable fashion. Akhirnya Mhm. di bulan September pas buka buka donasi lagi itu langsung diserbu banyak sampai kewalahan. Wow, keren banget. Wow, berarti saking menariknya sebenarnya konsep dari Revap.id plus misi-misi yang dibawa itu benar-benar ngena banget gitu kan Mm-mm. di kehidupan sehari-hari kita, dan kebetulan memang itu adalah jawaban dari masalah-masalah kita yang sering banget kalau buka lemari, aduh penuh gitu kan. Nah, ini adalah salah Iya, satu iya. solusi daripada dibuang aja gitu ya bajunya, atau daripada berjamur di dalam lemari. Nah, mending kita bisa buat upcycle nih, atau bisa disumbangkan ke revap.id. Mm-mm. Oh ya, ada Oke. pesan dikit kalau untuk masalah baju yang tidak dipakai. Kalau Ya. saran dari aku, itu mending coba Mhm. dijual dulu. Mm-mm. Coba dijual dulu. Oh, oke. Terus terapkan juga apa one in one out gitu. Kalau misalnya Wah, pengen apa tuh? sesuatu baju baru gitu ya, Mhm. kalau bisa kalian harus keluarkan dulu satu dari keluarkan itu caranya bisa Oh, ya iya iya dijual iya itu iya atau iya. Oke. diberikan Mhm. ke teman, ke saudara atau ke orang yang membutuhkan. Baru kalian bisa menambah koleksi biar apa ya, biar nggak kebanyakan gitu bajunya di Bener lemari sih. gitu. Wah, ini Terus juga konsepnya sederhana sih, tapi menarik banget. terus juga Oke. kalau bisa ya, kan pilihan ya kalau baju bekas itu Mhm. bisanya diapain tuh? Ya. Kalau kalau pertama pilihannya adalah dijual. Nah, Ya. kalau kalau misalnya kayaknya nggak bisa deh dijual atau nggak laku gitu, Mhm. kalian bisa tawarkan ke ke teman, ke saudara atau ke orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Tawarkan aja. Kalau memang menolak, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang mau, kasih Mhm. aja. Kan kalau kita tawarkan gitu, kalau memang mereka mau ya mereka akan ambil gitu kan. Kalau kira-kira emang butuh Benar. gitu. Terus pilihan terakhir itu kalau menurut aku donasi. Nah, donasi harus Oke. dilihat lagi tujuannya si penerima donasi ini, lembaga yang kayak Rifap ini, apakah mereka Mhm. nerima baju yang layak doang atau baik layak atau Ya. tidak layak pakai gitu. Jadi Mhm. kan ada juga kayak lembaga-lembaga atau akun Instagram yang nerima juga sekarang Betul. donasi baju, tapi banyak juga yang Ya. hanya menerima pakaian layak karena tujuannya untuk Oh. diberikan Mhm. lagi ke orang-orang yang Oh, gitu. membutuhkan gitu. Jadi harus dipastikan dulu donasi itu. Dan kalau saran aku ya, jangan donasi ke tempat bencana Mhm. alam. Oh, kenapa Karena tuh, Mbak Rifa? itu, karena ternyata Mhm. bisa menimbulkan masalah baru loh di situ gitu. Kan Wah, mungkin sih apa selama tuh? ini kita mikirnya, kalau ada bencana mereka tuh butuh Mhm. apa? Mereka butuh, dan hal yang paling gampang kita keluarkan itu adalah pakaian gitu kan. Ya. Nah, padahal di sana belum tentu mereka itu butuh pakaian gitu. Dan yang banyak Oke. terjadi di mulai tahun 2020 kemarin tuh udah banyak berita Mhm. bahwa baju-baju bekas hasil donasi di tempat tempat penampungan sementara korban-korban bencana alam itu Ya. malah jadi sampah. Kan sayang banget. Oh, gitu. Justru nggak Kenapa? terpakai ya? Banyak yang nggak terpakai. Kenapa? Karena mungkin kalau kita nyumbang ke Mhm. tempat bencana itu mungkin ada yang nggak sadar juga ngasih baju yang nggak layak sebenarnya. Jadi, Oh, gitu. Mhm. jadi dan itu nggak disortir kan sama Bener panitia, jadi sih, langsung bener dikasih banget. aja gitu. Mungkin kalau orang dapet yang kayak gitu kan, ih kok dapet kayak gini langsung ditaruh aja gitu. Iya, Jadi bener. masalah baru dan memang kayaknya sih selama ini kayak selalu kebanyakan gitu loh di tempat bencana itu. Mhm. Dan mungkin itu layak, tapi kalau udah kebanyakan kan juga tetap masalah gitu, masalah sampah kan akhirnya Betul. gitu. Mhm. Jadi kalau menurut aku mending
kalau mau donasi baju, cari aja dulu lembaga yang nerima apa nih namanya donasi pakaian. Atau kalau memang mau Ya. ke tempat bencana harus dipastikan dulu mereka butuh nggak tuh baju itu, butuh baju yang seperti apa sih gitu kan. Mungkin Benar yang benar lebih banyak benar. dibutuhkan biasanya adalah baju anak kecil, Mhm. selimut, yang kayak gitu-gitu yang biasanya dibutuhkan kan. Kalau kayak cewek-cewek nih, baju yang kebanyakan Heeh. misalnya baju kantor, masa iya mau nyumbang ke tempat bencana baju kantor gitu kan. Harus Kesannya mau dipastikan ke dulu dapur lah. aja pakai baju formal gitu ya. Iya, jadi harus dipastikan dulu lah kalau misalnya mau Mhm. donasi itu tujuannya gitu. Tujuannya harus dilihat dulu. Oke. Wow, ternyata banyak sekali tips dan trik dari hal-hal yang sederhana yang selama ini mungkin nggak pernah kita pikirkan. Ternyata tadi Iya. bisa disampaikan ya sama Mbak Rifa dan cukup banyak banget loh teman-teman tadi. Salah satunya adalah ketika teman-teman beli baju baru, jangan lupa juga kita mengeluarkan yang lama gitu ya, bisa dengan dijual dengan thrift gitu ya, atau mungkin dikasih ke saudara-saudaranya. Nah, kemudian juga tadi kalau misalnya kita mau menyumbang pakaian, nah ini harus dikonfirmasi dulu nih kebutuhan para korbannya gitu ya Mbak Rifa ya, supaya tidak Mm-mm. menimbulkan masalah baru justru di sana ya. Ini adanya limbah fashion tadi. Oke. Nah, Mbak Rifa, ini kan Rifab.id sudah jalan sekian bulan gitu ya, hampir Mm-mm. 1 tahun gitu kan. Nah, apa sih kendala yang pernah Mbak Rifa temui selama menjalankan usaha ini? Kalau kendala sih mungkin kendala internal ya karena Mhm. keterbatasan sumber daya itu tadi. Nah, Oke. karena Rifa masih aku jalanin sendiri, jadi Mhm. aku yang bikin konten di Instagram, aku yang kurasi pakaian baju bekas itu, terus aku yang ngedesain, Multi aku yang talenta ya. ngejahit juga, iya, karena mungkin masih sendiri, Mhm. jadi mungkin kadang kewalahan juga ngelihat pakaian-pakaian bekas yang wah, sebejibun di ruang tamu. Jadi kayak gitu. Kendalanya Suka mungkin pusing gitu nggak sih Mbak Rifa? suka pusing sendiri kadang-kadang untuk masalah manajemen waktu. Mhm. Nah, ya semoga Oke. pandemi segera berakhir dan bisa apa ya, bisa kolaborasi lah dengan uh, apa pengusaha-pengusaha lain, entah itu yang apa bergerak juga di bidang upcycle atau bukan gitu. Mhm. Amin. Makin banyak kolaborasi, makin kuat siapa tahu ya tim internalnya Siapa makin banyak tahu jadi nggak ya pusing lagi bisa gitu kan, bantuin bisa sortir, cari bantuin tim jahit. internal. Bisa cari Mhm. tim internal juga. Oke, nah siapa tahu nih teman-teman ada yang berminat nih untuk belajar gitu ya, misalnya upcycle sekaligus bantu-bantu Mbak Rifa di rifab.id. Nah, mungkin bisa join sebagai tim internal ya, Mbak Rifa ya. Iya, iya, iya. Oke, Benar-benar nah tadi bisa kan bisa. kita ngomongin ngomongin kendalanya nih, hal-hal yang nggak enaknya. Nah, kalau misalnya sukacitanya gitu dalam menjalankan usaha ini, itu apa sih dari Mbak Rifa sendiri? Sukacitanya itu karena sekarang memang apa ya, hobinya ngejahit. Jadi Mhm. bikin bikin produk itu nge-upcycle itu juga Mhm. bikin seneng, bikin apa ya? Ah. Iya kan? Eh Memang tugas utamaku adalah ibu ya, ibu rumah tangga gitu. Mhm. Tapi dengan ada Rifab juga, jadi ada hal lain gitu yang aku bisa kerjakan di rumah dan itu juga Oke. secara nggak langsung bisa ngebantu lingkungan, bisa ngebantu orang. Mhm. Kan hasil penjualan Rifab juga didonasikan lagi ke Mhm. apa? Kayak ke proyek penanaman pohon, ke proyek. Oh iya, oh wow keren Mm-mm, banget. Jadi kalau Oke. misalnya udah kejual nih, itu kalau untuk Mhm. yang hasil upcycle itu 20% Mhm. itu bakal didonasikan lagi. Tapi kalau yang Oh keren banget baju sih ini jual langsung, konsepnya. iya kalau langsung dijual itu 75% itu langsung itu akan didonasikan. Jadi aku kumpulin beberapa bulan, kalau udah lumayan aku Mhm. apa namanya donasikan dan itu eh, aku laporkan kok. Tiap habis donasi langsung aku laporkan di feed Instagram. Jadi insya Allah amanah juga. Oke. Hasil Sangat ini ya, pembelian, sangat terbuka gitu ya, Mbak Rifa iya, ya. hasil apa namanya, hasil penjualan pasti dilaporkan Mhm. gitu.
Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu ya. Jadi Oke, kalian sangat donasi. transparan gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh hasil donasiku jadi apa gitu. Hasil donasi Iya, kalian bakal jadi donasi lagi loh gitu untuk menyelamatkan lingkungan. bener banget. Jadi nilai yang kita dapat hanya sebagai donatur saja nih pakaian bekas ternyata banyak banget gitu ya yang bisa kita dapatkan dari Refab gitu. Selain Apalagi pahala sebagai pembeli. tentunya, benar. Selain apa namanya kita dapat amal baik, tapi kita juga membantu mengurangi limbah fashion gitu kan yang selama ini jarang sekali tersentuh oleh banyak orang. Nah, apalagi juga Rifab juga sering mendonasikannya untuk aktivitas sosial yang positif juga gitu kan untuk Indonesia mungkin ya. Oke, baik. Oke nih, ternyata banyak banget yang bisa kita dapatkan hari ini dengan Rifab.id bersama Mbak Rifa juga di sini. Nah, Mbak Rifa, ini kan Mbak Rifa sempat gabung di komunitas kreologi ya. Nah, kalau boleh di-share sebenarnya apa sih motivasi Mbak Rifa bergabung dengan komunitas kreologi dan sebenarnya apa harapan terbesar Mbak Rifa untuk bergabung di sini? Oh iya, uh, memang harapannya adalah mendapat insight gitu dari teman-teman yang udah lama M. Jadi aku kan masih baru lah ya hitungannya, masih belum setahun. Uh, Halo, sorry, Halo? Ya? kedengeran? Ya, Ya, terdengar. Terdengar Mbak Rifa? oke, okay. Oke. Okay. Oh ya, aku lanjut ya. Kan Ya. Rifab gabung ke Kreologi Mhm. agar bisa mendapat insight dari teman-teman sesama UMKM. Kan Rifab masih baru nih, Oke. jadi uh, Rifab pengen dapat apa ilmu-ilmu yang Mhm. sudah teman-teman ilmu-ilmu berbisnis yang udah teman-teman jalanin gitu, teman-teman di Kreologi jalanin. Uh, dengan adanya gabung ke komunitas itu kan juga bisa secara nggak langsung dapat ide-ide menarik gitu dari teman-teman Bener banget. dari teman-teman yang bertukar pikiran di komunitas itu gitu. Mhm. Dapat Terus kalau inspirasi-inspirasi dapat baru gitu ya. benar dapat inspirasi dan mungkin aja Mhm. bakal bisa nemu apa partner kolaborasi lagi atau Bener partner banget. Ya, atau setuju, dapat tim setuju. malah gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman juga nih yang mungkin sedang bergabung di live IG kita. Nah, mungkin kalau misalnya mau bergabung sebagai komunitas kreologi, teman-teman juga bisa ya, terutama untuk pelaku UMKM, mungkin yang terutama juga nih spesialnya atau spesifiknya bergerak dalam bidang kria dan juga fashion, silahkan. Nah, kemudian Mbak Rifa, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang nonton, mungkin ada para pelaku usaha dan juga UMKM di sini. Nah, silahkan bisa disampaikan pesannya Mbak Rifa. Oh iya, pesan-pesannya apa ya? Oh, oke. Ya, apa tetap semangat untuk teman-teman UMKM dalam menjalankan usahanya. Eh, dan meskipun ini masa pandemi, ingat di sini juga adalah peluang buat teman-teman untuk eh, terus memasarkan produknya melalui online kan karena orang-orang banyak yang WFH, orang-orang banyak yang di rumah. Jadi ini waktu yang tepat juga untuk terus memperkenalkan produk-produk kalian secara online gitu. Baik dengan Oke. terus juga manfaatkan uh, kolaborasi-kolaborasi itu dengan teman-teman yang apa namanya punya satu visi misi tentunya gitu biar uh, lebih biar dapat insight baru juga dapat apa namanya ya biar dapat dapat follower baru. Makin berkembang gitu ya, Makin pokoknya ya. berkembang lah intinya. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Rifa? Hmm, oh iya satu lagi. Oh jangan lupa juga. Semoga teman-teman juga apa ya mulai mempertimbangkan juga efek-efek apa mempertimbangkan juga masalah-masalah lingkungan gitu. UMKM kan juga memproduksi barang, semoga juga memperhatikan apa namanya efek-efek lingkungan yang akan timbul. Bener banget. Karena memang masalah sampah ternyata di Indonesia sekarang udah banyak banget
memang Mhm. apa mm, mudahnya buka toko online itu karena kita nggak perlu punya toko fisik atau ya tempat Betul. untuk, tapi kita harus mengirimkan barang itu kan harus dikemas dengan baik. Nah, Yes. dan jangan lupa untuk pikirkan kembali, kalau bisa pakai packaging yang ramah lingkungan gitu, yang Ramah bisa lingkungan ya. Oke. biar tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi ekonomi Oke. berjalan tapi ekosistem lingkungan juga terjaga. Wah, luar biasa sih pesan yang disampaikan oleh Mbak Rifa. Yang pertama tadi, semangat untuk kita semua gitu ya, bisa survive di masa-masa pandemi ini. Jangan melihat ini sebagai suatu apa ya masalah atau mungkin Masalah. bencana yang menghambat kita, tapi kalau kata Mbak Rifa, ini justru sebuah peluang gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan kreativitas kita selama di rumah aja, mungkin bisa menciptakan produk-produk baru, atau bahkan juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak menghasilkan suatu hasil gitu ya produk yang mungkin bisa membawa dampak yang baik bagi lingkungan atau mungkin bagi negeri kita sendiri. Oke, nah yang kemudian nih, yang kedua tadi pesannya Mbak Rifa juga keren banget. Mbak Rifa mengingatkan kita sebagai pelaku UMKM, kalau bisa kita juga memperhatikan hal-hal kecil gitu ya, termasuk kemasan atau packaging, kalau bisa kita pakai yang ramah lingkungan, jadi ekonomi kita tetap terus berjalan, tapi usaha kita juga menerapkan konsep berkelanjutan gitu ya, Iya sistem bener. sustainable. Nah, Iya. gitu nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kurang lebih kita sudah 1 jam nih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rifa sebagai founder dari refab.id. Silakan kalau misalnya teman-teman berminat dan juga tertarik untuk belajar dunia upcycle, terutama di dalam bidang fashion, bisa di-follow juga nih akun Instagramnya refab.id. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin juga ingin bergabung dan tertarik dengan komunitas kreologi, silahkan juga bisa join di bit.ly/unduh kreologi ya. Jadi U-nya besar, K-nya besar. Nah, di situ teman-teman bisa bergabung bersama kita. Kita bergabung juga dengan pelaku-pelaku usaha UMKM lainnya. Nah, seperti yang dibicarakan oleh Mbak Rifa tadi, siapa tahu kita bisa dapat ide-ide segar baru gitu ya, inspirasi-inspirasi baru, bahkan mungkin kita bisa mendapatkan partner kolaborasi yang baru juga. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah membersamai kegiatan live IG session kita pada malam hari ini dengan topik yang luar biasa menarik kali, ya ini tentang upcycle fashion ya. Nah, untuk teman-teman nih, jangan lupa kalau misalnya punya baju bekas atau baju-baju yang tidak terpakai menumpuk di lemari, bisa didonasikan ke refab.id supaya tangan-tangan kreatifnya Mbak Rifa nih bisa mengubah gitu ya, mentransformasikan produk yang tadinya mungkin hanya bekas gitu kan jadi sesuatu yang baru kembali gitu ya. Oke. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Rifa di sini yang sudah berbagi dengan kita. Luar biasa menarik sekali. Konsep usahanya saya suka banget. Mbak Rifa menerapkan konsep zero waste dan banyak misi sosial juga yang dibawa oleh refab.id. Oke, sekian ya teman-teman untuk live IG kita di malam hari ini. Kita berjumpa lagi di live IG yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih Kreologi. Terima kasih Oke, terima teman-teman. kasih juga refab.id. Terima kasih teman-teman semua. Oke.